Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau membahas tentang legenda pusaka berdapur tombak Korowelang. Tombak Korowelang sudah bukan menjadi hal baru yang diketahui di dalam dunia Tosan Aji. Jadi pasti teman-teman sudah banyak yang mengetahui legenda ataupun cerita dari pusaka tombak Korowelang. Di dalam pewayangan, tombak Korowelang dimiliki oleh Prabu Pandu. Terus juga ada dalam versi pewayangan juga ada yang tombak tersebut dimiliki oleh Semar. Ketika mau membangun kayangan, Semar Bodronoyo membawa 3 pusaka. Salah satu pusakanya adalah pusaka tombak Korowelang. Juga legenda demi legenda banyak mengatakan Prabu Brawijaya V, Raja Mojopahit juga salah satu pusaka andalannya adalah tombak Korowelang, termasuk Presiden RI pertama yaitu Soekarno. Ya, bagaimana sih wujud penampakan tombak pusaka? Jadi kalau sudah pusaka memang kelasnya beda. Jadi ini saya mencoba untuk sharing dengan teman-teman yang pemula maupun yang sudah senior. Pasti yang senior juga sudah pada tahu kenapa dikategorikan sebagai tombak pusaka. Karena satu langkah, kedua dari seninya itu sangat indah. Beda dengan tombak-tombak yang lain. Jadi hal ini harus kita pahami, kita pelajari. Jadi kita berbicara pusaka, yang pertama kita objektif saja dulu. Maksudnya objektif itu apa? Apa adanya. Kita terbuka apa adanya. Tidak terlalu berlebihan, ya tidak. Ya kita apa adanya, sesuai kualitas pusakanya. Karena sangat banyak teman-teman pemula, saya terima kasih banyak yang menghubungi saya. Ya mohon maaf juga, minggu-minggu kemarin saya slow respon karena saya masih riwa-riwi keluar kota, juga dalam rangka hunting pusaka. Kemarin dari Pandaan, dari Pasuruan, dari Tuban, dari Banyuwangi juga. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena mendapat beberapa pusaka sedang saya cuci dari desa lokasian banyak. Dan dalam waktu dekat saya akan segera review untuk pusaka di kelas-kelas pemula karena sudah banyak yang WA, banyak yang komen. Saya sangat terima kasih antusiasnya. Semoga pusaka Indonesia ini tetap terawat dan banyak pecinta-pecinta baru yang mau mempelajari dan mau merawatnya. Oke. Yang pertama, Korowelang, tombak dapur Korowelang ada 2 versi ya. Yang pertama mungkin yang ini, saudaraku tahu, yang banyak diketahui yang seperti ini modelnya. Ini termasuk tombak Korowelang. Dan dapur Korowelang sendiri itu ada luk 11, ada luk 13. Modelnya kan kecil, dari belakang ini kecil ke atas ya. Dari metuk ini kecil. Dan yang kedua seperti ini, besar, dari metuk besar. Lebih gagah. Ya. Jadi kita akan bahas satu persatu, nanti detail pusakanya seperti biasa ada di ujung video. Simak detail materialnya. Untuk apa pemahaman, ini contoh pusaka dapur tombak Korowelang yang sepuh, yang original. Bagaimana sih kualitas besinya, materialnya, tempa lapisnya, serat pamor, serat besi. Ini bisa untuk pemahaman kita semua. Kemarin sempat ada orang tanya, Mas, apa ada pedang lar bangau harga Rp200.000 yang original? Ya jelas tidak ada, Pak. Lar bangau yang ori itu carinya susah, temuan susah cari, belum tentu dapat sebulan sekali. Termasuk dapur betok itu sulit. Yang baru saja, yang tembakannya yang KW
itu masih biasanya di atas 1 juta mainnya. Kita fair aja. Contoh juga tombak seperti ini Korowelang. Apa ada tombak Korowelang harga 200.000 yang sepuh? Ya jelas tidak nemu, Pak. Anda harus belajar dulu tentang pusaka, datang ke pameran, memahami kualitas pusaka, memahami pasaran pusaka. Ya kalau Anda hunting ke desa langsung, mungkin bisa jadi malah tanpa mahar, kadang dikasih. Karena yang merawat tidak berani merawat atau tidak mau merawat, mau dibuang, kadang dikasihkan saja. Tapi secara etika, tetap alangkah baiknya kita memberikan mahar. Dan kita berbicara logis saja, pakai logika dulu. Pasaran pusaka di pameran, harga-harga pusaka dengan kualitas yang seperti ini segini. Makanya saya berikan mahar yang paling terjangkau untuk kelas-kelas pemula di bawah 1 jutaan. Dalam artian saya juga masih diberi rezeki pulung untuk mendapat pusaka kelas seperti itu di desa. Kadang-kadang di desa pun hunting mencari pusaka desa itu tidaklah mudah. Kadang pusaka biasa, pamor waswuta, dapur brojol atau pentilamupe, kadang-kadang mintanya karena orang desa tidak paham. Dulu mbak saya ini tukar sapi sepasang, Mbak. Dulu mbak saya tukar sawah 1 kedok. Padahal secara tanda kutip pasaran pusaka dapur brojol, pamor waswuta, mungkin pasaran di pameran mungkin 1-2 juta. Tapi di desa kadang-kadang orang minta, saya minta 25 juta. Jadi tidak mudah, saudaraku. Kecuali nemu di desa orang yang takut atau memang tidak mau merawat. Ya mungkin bisa aja Anda cuma dikasih. Gitu loh. Jadi pemahaman ini harus Anda gunakan dengan hati nurani, dengan pikiran akal sehat, logika Anda. Baru setelah Anda memahami pusaka ini sepuh, bener, baru kita berbicara masalah filosofi, yoni, kodam yang terkandung ataupun tuah yang dipercaya dalam pusaka. Karena pusaka ini berisi sambungan doa. Tidak main-main membuat pusaka orang zaman dulu yang sepuh, para empu, tirakatnya, puasanya, tapa beratanya, tidak main-main. Bukan cuma sebuah seni yang ditanamkan dalam sebilah pusaka, tetapi juga sambungan doa. Ini pun juga memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi. Oke, yang pertama, ini ya, ini sangat gagah tombak ini. Looknya look 9. Kalau kita lihat material besinya, ini adalah pusaka era Mojopahit awal, Korowelang look 9. Kenapa kita katakan Mojopahit awal? Kita lihat materialnya, sangat berlapis-lapis, full pamor. Kalau kita lihat pamornya di sini, ini masuk kategori pedaringan kebak karena full di tengah. Tombaknya sangat ringan, tidak berat, meskipun besar gagah. Percaya menurut legendanya mampu meredam segala ontrak-antrik ataupun meredam konflik yang terjadi di suatu wilayah. Dan dipercaya tombak Korowelang memang agemannya para pemimpin. Pemimpin itu dari kelasnya mulai pemimpin desa, pemimpin kecamatan, pemimpin kota, sampai pemimpin provinsi. Kalau zaman sekarang, kalau dulu ada penewu, penatus, membawai 100 pasukan, membawai 1000 pasukan, ada senopati, kalau sekarang jenderal, ada juga raja-raja kecil. Di bawah kerajaan Majapahit itu ada raja-raja kecil. Jadi rajanya Bali, rajanya Pulau Sulawesi, rajanya Pajajaran, raja mana, ketika Majapahit berkuasa, itu mereka semua di bawah naungan kerajaan Majapahit. Dewa Maharajanya, raja besarnya itu satu, ibarat sekarang presidennya itu di Majapahit. Seperti itu. Nah, dengan kualitas pusaka seperti ini tombak, ya secara akal nalar, kalau ada harga 1 jutaan atau apalagi 700.000, bawa ke tempat saya, pasti saya mahari. Karena sangat langka. Yang sepuh seperti ini loh materialnya, contohnya. Tidak mungkin
Ini pasarannya masih di atas 2 juta rupiah, saudara. Tergantung pamornya, kualitas besi. Ini contoh kualitas besi yang cukup baik, masih utuh. Padahal tangguhnya Mojo awal, sangat sepuh sekali. Mojopahit awal, looknya look 9. Kalau kita lihat dari filosofi pamor perdaringan kebak, ini memang kerezekian dan keberkahan. Harapan doa yang dituangkan dalam pusaka ini, sang pemilik akan berkelimpahan rezeki. Maka dipercaya tombak Korowelang memang membawa keberkahan di suatu wilayah. Dan untuk pemiliknya full pamor. Sedangkan yang ini juga Korowelang, tapi tangguhnya beda. Ini tangguhnya Mataram, Senopaten awal. Pamornya sama, perdaringan kebak full pamor. Tapi karakter besinya sudah berbeda. Di sini pamornya sudah mulai ndeling, ayodiat, sudah mulai indah. Ini bukan kelas 100-200 ribu, bukan kelas pemula ya saudaraku ya. Ya, Anda bandingkan dengan ini yang tombak kelas pemula. Nanti saya detailkan juga. Ini mahar 500.000 rupiah. Mojopahit juga, tapi pamornya ceprit dan dapurnya biasa, godong pring, masih banyak ditemui. Pasarannya 500, maksimal 1 juta kalau pamor biasa seperti ini, kecuali pamornya pamor miring, belara, lar gangsir, karena dalam segi pembuatannya sulit. Nah, ini pun tombak kelas pemula, jangkung, dapur jangkung, tapi kualitas besinya ya berbeda saudaraku. Dari seninya saja, kalau Anda memang orang seni bisa menilai jauh. Padahal ini juga barang sepuh, asli, jaminan. Tapi dari segi seni, filosofi, kelangkaan itu jauh lebih kelas tombak yang Korowelang seperti ini. Jadi kita pakai logika dulu, pahami dulu, belajar dulu pusaka, baru Anda bisa menentukan yang mana pusaka yang sesuai kemampuan Anda. Ibarat pusaka bukan cuma soal nominal ya saudara ya, cuma gimana ya. Jadi pusaka ini memang soal rasa satu. Tapi kalau Anda tidak mampu memahari pusaka dan membuat hati Anda tidak ikhlas, lebih baik Anda tidak usah memahari pusaka. Karena apa? Pusaka ini butuh keikhlasan hati, kemurnian hati. Ketika Anda memang menginginkan pusaka yang sesuai kemampuan Anda, itu barulah pas. Saya pemula ini Mas Wiki, saya budgetnya mencari pusaka yang mahal 500.000, 600.000, pasti saya bantu. Tetapi kalau pemula ingin pusaka, contoh kemarin banyak orang tanya udan mas, pusaka hujan mas yang sepuh harga ada nggak harga 1 juta? Jangankan 1 juta, 3 juta aja kalau sepuh kondisi pamor utuh, bawa ke saya yang memahari. Jadi ini pemahaman. Apalagi pusaka pamor udan mas itu pusaka kasta tertinggi, kerezekian, paling dicari. Anda baca di Google, di koran-koran lama dari sejak tahun 90-an. 90-an loh, sebelum tahun 2000. Pusaka hujan mas itu sudah banyak dicari para kolektor. Karena dipercaya tuahnya memberikan kerezekian, bisa membuat kaya, sukses. Dipercayanya seperti itu. Tetapi itu pun belum tentu. Kalau si pemilik ini tidak bisa mengendalikan dan memanfaatkan pusaka ini dengan baik, tidak tahu kuncinya, ibaratnya seperti itu. Jadi di dalam pusaka ini ibarat Anda itu memahari pusaka itu sama dengan memahari istri. Sebuah pusaka yang menurut Anda baik belum tentu menurut orang lain itu baik. Jadi kadang menurut orang lain itu baik, menurut Anda kurang baik. Kecocokan masalah di hati. Yang kedua, harus ini jadi
ngepaskan ya. Yang jadi memahari pusaka itu harus pas, maharnya berapa, yang sesuai kemampuan Anda. Meskipun di saya ini juga saya mempermudah, tidak pernah mempersulit dalam pemaharan. Ketika ada para pemula upgrade, Mas saya ingin pusaka yang kualitasnya lebih baik, saya tukar tambah, oke silakan. Saya mau nyicil Mas, tapi 3 bulan ya Mas ya, nyicil pusaka banyak di tempat di saya. Dan saya mempermudah, saya juga apa istilahnya, melindungi privasi pemahar-pemahar pusaka di tempat saya. Saya apa adanya, fair, sama-sama ikhlas. Kita ngomong masalah pusaka ini berbahaya saudaraku, jangan sampai ada unsur bohong, karena ini percaya ataupun tidak percaya, pusaka ini banyak unsur yang tidak kelihatan. Yang kelihatan dari seninya, tapi yang tidak kelihatan bisa jadi pusaka ini membawa malapetaka kepada sang pemiliknya. Ketika Anda tidak jujur, ketika Anda seenaknya sendiri. Kita berpusaka bukan untuk menjadi ahli atau bagaimana, karena setiap filosofi pusaka ini sangat istimewa, yang pada intinya manusia itu harus andap asor, rendah hati, menolong sesama manusia, berpegang teguh kepada Sang Pencipta, ketuhanan. Ada pusaka ketuhanan, ada pusaka kerejekian, ada pusaka perlindungan. Ini harapan-harapan doa. Dan banyak kisah orang yang ngawur dalam berpusaka itu tidak lama. Karena apa? Ada balaknya, ada kualatnya. Dalam bermain pusaka jangan sembarangan. Seperti itu. Karena pusaka ini juga mengandung energi. Kalau Anda mau sharing soal tanjek, tayuh, energi, silakan. Beberapa minggu lalu, awal tahun ini juga banyak tamu di tempat saya. Ada yang sharing pusaka, ada yang memahari. Kita di sini fair, apa adanya. Jadi tidak usah terlalu muluk-muluk. Ya orang boleh saja memaharkan seperti dapur Korowelang. Berapa maharnya? Saya mau memaharkan 100 juta, 50 juta, ya silakan. Namanya orang buka harga. Tetapi kok menurut saya tidak umum. Saya kok di dalam hati seperti menolak hal tersebut, terlalu berlebihan mencari untungnya, mencari lebihnya. Karena pusaka ini bukan cuma soal bisnis, tapi soal rasa kita memaharkan dan saling sama-sama ikhlas. Ya wajar misalnya saya memahari pusaka dapur Korowelang seperti ini, dimahar di angka 3 juta misalnya. Terus saya memaharkan lagi, ada orang tanya, berapa Mas Vicky maharnya? 3,5 juta. Saya mencari lebih 500.000. Wajar kan? Tapi kalau saya memahari di angka 3 juta, kemudian saya memaharkan di angka 30 juta, itu hati saya sangat menolak seperti itu. Jadi kok nggak enak rasanya. Kalau memang kita pelestari, ya kita bantu pemahar-pemahar yang lain, sekiranya mereka mampu dan nutut bisa memahari pusaka. Yang penting pusaka ini mereka rawat dengan baik. Seperti itu saudaraku ya. Luk 9 dapur Korowelang, Tangguh, Mojopahit awal. Luk 9 ada filosofi Jogo Babakan Hawa Songo. Lubang 9 ini penuh nafsu, mata, mulut, hidung, telinga, penuh dengan kemaksiatan kalau tidak bisa menjaga dan mengendalikannya. Tombak Korowelang dipercaya menambah kewibawaan, menambah kerejekian, berkah, dan mampu meredam segala problem masalah. Dengan catatan itu tadi, tiap luk ini ada filosofinya. Luk 11, welas asih, kawelasan. Jadi setiap orang harus memiliki sifat welas asih. Kalau kata Islam, Rohman Rohim, terhadap sesama. Hubungan manusia dengan manusia, hablum minanas. Itu cuma salah satu
yang kita sambungkan terhadap pusaka. Lu 9 menjaga babakan hawa songo, mengendalikan hawa nafsu. Kalau mampu mengendalikan diri sendiri, baru bisa mengendalikan tim, mengendalikan yang lain. Lu 13 itu juga angka keramat, angka tertinggi dalam suatu pakem. Lu di atas lu 13 termasuk Kolowijan. Lu 13 dipercaya tuahnya penstabil, menstabilkan dari emosional, karir, menambah kewibawaan. Itu filosofinya sangat banyak, saudara. Kebetulan kedua tombak Korowelang ini berpamor kerejekian semua. Yang satu lu 9, ini lu 11. Pamornya juga kerejekian, pedaringan kebak. Sama-sama pedaringan kebak, penataan pamornya tidak sama, saudaraku. Anda lihat, tidak sama. Padahal sama pamor, jenis pamornya pedaringan kebak. Cuma materialnya yang ini Mataram, Senopaten, yang ini Mojopahit awal. Filosofinya sama, kerejekian. Dapurnya sama-sama Korowelang tapi beda look. Sedangkan yang ini nanti saya akan review di kelas-kelas pemula. Ini tombak dapur Godong Pring, ini juga Mojopahit, pamor ceprit. Cuma satu di sini jaringan kebak, wengkon isen ini ada wengkonnya, pamor kerejekian. Yang ini jangkung. Jadi filosofi jangkung lu 3 itu menunjang suatu cita-cita. Apa yang diharapkan, jinampang jinangkung, dijangkungi, dijangkau suatu harapannya. Kalau tombak Godong Pring biasanya dijadikan sebuah pusaka kerejekian, pusaka ageman, kadang dipakai warangka guluk yang bisa dibawa kemana-mana. Tapi pada dasarnya pusaka tombak itu tuah utamanya, semua dapur pusaka tombak itu adalah perlindungan. Semua dapur pusaka tombak tuah utamanya pasti ada unsur perlindungan. Kenapa begitu? Tombak itu selalu menjadi pusaka yang taruh di depan. Ketika ada lawan, tombak itu di depan duluan, baru keris. Setelah itu melihat pamornya, oh pamor Belarak Sneret, kewibawaan. Banyu Mili kerejekian, Daringan Kebak kerejekian, Waswuta kerejekian, pamor Tambal Jimat perlindungan. Jadi lihat lagi pamornya, apa filosofinya, maknanya apa. Ya, jadi pada kali ini saya jarang mereview tombak. Ini yang saya review tombak kelas pusaka karena langkah, tidak mudah dicari, dan dari kualitas seninya aja kan sudah luar biasa, sangat indah, saudaraku. Gagah, sangat indah tombak ini. Dan kalau kita berbicara aura, memang iya berbeda auranya tombak Korowelang dengan tombak-tombak yang tadi. Jauh lebih, unsur kewibawaannya pun ada. Meskipun pamornya ini pamor kerejekian, tapi tombak dapur Korowelang ini ada unsur kewibawaannya dan unsur peredamnya juga ada. Ya, ini juga biasanya seperti ini dijadikan, dimasukkan di tongkat komando. Contohnya seperti ini, tongkat komandonya. Nah, dimasukkan seperti ini. Jadi tombak itu dimasukkan di warangka tombak seperti ini. Biasanya anggota Polri itu untuk dibawa. Ini simbol perlindungan. Ada juga yang berpendapat filosofi Korowelang itu, kolo itu adalah waktu, welang itu adalah ular berbisa. Ketika manusia tidak bisa menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin, akan menjadi racun bagi dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Kolo itu waktu, welang itu ular. Hendaklah manusia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Di dalam secara garis besar, manusia itu hendaklah selalu menuntut ilmu, belajar lebih baik dari diri sendiri maupun belajar tentang hal-hal lain. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga,
ibadah. Ibadah itu ada hubungan manusia dengan Tuhannya, ada hubungan manusia dengan manusia, yaitu membawa manfaat untuk manusia yang lain di sekitarnya, memberikan sifat welas asih. Ada orang susah kita membantu, kita merasa kasihan, mendoakan orang lain. Itu berarti kalau sudah menjalankan itu semua, Anda tidak menyia-nyiakan waktu. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Wajib Anda memperdulikan lingkungan Anda di sekitar Anda, untuk orang-orang sekitar, minimal keluarga Anda. Anda mengayomi ketika Anda menjadi laki-laki sebuah imam. Anda harus mengayomi sebaik mungkin anak dan istri Anda, baru Anda bisa mengayomi masyarakat yang lain. Dipercaya juga ada legenda Orowelang ini berasal dari lidah seekor ular yang bertapa. Banyak cerita-cerita legenda. Anda boleh share di kolom komentar, menambahkan beberapa banyak literasi untuk pemahaman kita, agar kita bisa lebih mencintai budaya kita, budaya bangsa Indonesia. Ini pusaka warisan bangsa Indonesia, tidak sembarangan ya saudaraku ya. Mungkin itu yang bisa saya bahas di bahasan kali ini. Ini termasuk tombak pusaka warisan leluhur Indonesia yang sangat luar biasa dari segi keindahan maupun tuah energinya, sambungan doanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dalam waktu singkat saya akan review pusaka-pusaka untuk kelas-kelas pemula. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Rahayu, rahayu, salam budaya.